Selamat siang pemirsa, Breaking News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Rudi Himawan, akan memberikan berita baru dan teraktual. Kali ini, saya akan mengupas sedikit tentang sejarah Sunan Pandanaran yang berada di daerah Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Berikut liputannya. Makam Sunan Pandanaran yang berada di Desa Paseban, Kecamatan Bayat merupakan salah satu tempat wisata religi yang terdapat di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Makam Sunan Pandanaran cukup terkenal di kalangan para peziarah karena merupakan salah satu wali penyebar agama Islam di daerah Tembayat pada zaman Kerajaan Demak dan juga merupakan murid Sunan Kalijaga. Komplek makam Sunan Pandanaran berlokasi di sebuah bukit dengan di bagian dasar terdapat makam umum sampai anak tangga, lalu kompleks makam utama berlokasi di puncak bukit. Terdapat dua buah gentong yang memiliki ukiran naga, oleh karena itu disebut gentong Sinaga di dekat gapura. Di dekat gentong Sinaga telah disediakan gelas bagi siapa Pandanaran atau Sunan Bayat. Sunan Bayat yang mempunyai nama lain Susuan Tembayat, Pangeran Mangkubumi, Wahyu Widayat, atau Sunan Pandanaran II merupakan tokoh penyebar agama Islam di Jawa yang disebut di sejumlah babat dan cerita lisan. Sunan Bayat memiliki kaitan dengan sejarah atau asal-usul kota Semarang dan penyebaran agama Islam di Jawa walaupun tidak termasuk dalam Wali Songo. Makamnya berlokasi di perbukitan Gunung Jabal-Gat di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan sampai sekarang masih ramai disiarai atau dikunjungi. Sunan Bayat dianggap hidup di masa Kesultanan Demak pada abad ke-16. Terdapat sekitar 4 versi tentang asal-usul, tetapi semua sepakat bahwa Sunan Bayat adalah putra dari Ki Ageng Pandan Arang, yaitu Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandan Arang, putranya yaitu Pangeran Mangkubumi menggantikan ayahnya sebagai Bupati Semarang yang kedua. Alkisah Pangeran Mangkubumi menjalankan amanah dengan memerintah dengan baik dan selalu patuh pada ajaran-ajaran Islam seperti ayahnya. Namun waktu berganti waktu, terjadilah perubahan. Pangeran Mangkubumi yang dahulunya sangat baik, lama-kelamaan menjadi semakin pudar. Amanah pemerintahan sering dilalaikan, begitu juga amanah merawat pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintara yang setelah mengetahui hal itu, kemudian mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilanggu Demak untuk segera menyadarkannya. Terdapat beberapa variasi cerita tentang Sunan Kalijaga yang menyadarkan sang bupati. Namun, akhirnya sang bupati telah menyadari kelalaiannya, lalu memutuskan untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaannya dan pemerintahan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian pindah ke selatan, didampingi oleh istrinya, melalui kawasan yang sekarang diberi nama Mojosongo, Boyolali, Solotigo, Selonggringging, dan Wedi, menurut salah satu babat. Konon cerita Pangeran Mangkubumi yang menamakan tempat-tempat tersebut. Pangeran Mangkubumi lalu tinggal di Tembayat, yang saat ini bernama Bayat, Klaten, dan menyiarkan agama Islam di sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Pangeran Mangkubumi mampu meyakinkan mereka agar memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, Pangeran Mangkubumi disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Demikian Breaking News kali ini. Saya Rudi Himawan dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri.